Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Khulasah fi Ushulil Fiqh. Sekarang kita akan membahas tentang Al-Adillah Al-Mukhtalaf fiha, ya. Pada bab yang ke-6 tentang al-adillah al-mukhtalaf fiha, atau dalil-dalil yang terjadi ikhtilaf di antara ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-babus sadisu, bab yang ke-6, fil adillati al-mukhtalafi fiha, pada menjelaskan pada dalil-dalil yang terjadi ikhtilaf di dalamnya. Ma sabaqa dzakarahu fil kitab was sunnati wal ijma' wal qiyas innama huwa fil adillah al muttafaq 'alaiha bainal ulama. Penjelasan sabaqa dzikruhu, yang telah kita jelaskan, yang sudah kita sebutkan fil kitab, dalam penjelasan tentang kitab Al-Qur'an, was sunnah dan sunnah, wal ijma' dan ijma', wal qiyas dan qiyas, innama hanya saja, huwa hal tersebut, fil adillah, pada dalil-dalil al-muttafaq, yang disepakati, 'alaiha, atasnya, bainal ulama'i, di antara ulama. La khilafa li ahadim minhum fiha. La khilafa, tidak ada khilaf, li ahadim minhum, bagi salah satu dari seorang minhum, dari mereka, fiha, dalam adillah tersebut. Jadi kalau kita mau membagi secara garis besar tentang adillah, ya, tentang dalil dalam usul fiqh ini, jadi ada al-adillah al-muttafaq 'alaiha, dalil yang disepakati, yaitu Alkitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Kemudian al-adillah al-mukhtalaf fiha, yang itu bermacam-macam, ya. Di antaranya yang disebutkan di sini adalah al-istishab, qaulus sahabi, kemudian al-aslu fil asya'. Disebutkan hanya 3 oleh beliau dalam kitab Al-Khulasah ini. Wa hunaka adillatun ukhra katsirah. Wahunakan, dan di sana, ya, adillatun ukhra, terdapat dalil-dalil yang lain, kathiratun, yang banyak, mukhtalafun fiha, yang terjadi ikhtilaf di antara ulama, fiha, dalam adillah itu. Kal istihsan, seperti istihsan, wal istishab, dan istishab, wa qaulis sahabi, dan qaul sahabi, perkataan sahabat, wal asli fil asya, dan al aslu fil asya, asal dari hukum, asal dari sesuatu, wal akhdhi bi aqalli ma qil, dan mengambil dengan paling sedikit yang dikatakan, wasaddid dzara'i, dan saddud dzara'i, wal istiqra dan istiqra, wal masalihil mursalah, dan maslahah mursalah, wa ghairiha, dan selainnya itu semua, minal adillah, dari dalil-dalil. Jadi kalau mau diperinci, kata beliau, dalil yang mukhtalaf fiha itu banyak, ya. Di antaranya yang beliau sebutkan di sini adalah istihsan, istishab, qaulus sahabi, al-aslu fil asya', kemudian al-akhdhu bi aqalli ma qil, kemudian saddud dzara'i, al-istiqra', dan maslahah mursalah. Wa sanatakallam ala ba'dihha bima yatanasabu ma'a manhajina fil ikhtisar. Wa sanatakallam, dan kami akan membahas, ala ba'dihha, sebagian yang atas sebagian yang sudah kita sebutkan itu, bima yatanasab, dengan tariqah yatanasab, yang sesuai, ma'a manhajina, sesuai dengan manhaj kita, fil ikhtisar, dalam ikhtisar. Karena memang kitab ini adalah kitab ikhtisar, maka, ya, tidak disebutkan semua, disebutkan sebagian, dan juga dijelaskan poin-poin pentingnya saja. Karena kitab Al-Khulasah ini seperti kitab ringkasannya dari kitab usul fiqh. Baik, selanjutnya al-istishab. Nomor 1, al-istishab. Wa huwa, adapun istishab itu, ibaratun, adalah ibarat, an thubuti hukmin, tentang tetapnya hukum, li amrin fiz zamani tsani, li amrin, bagi sebuah perkara, fiz zamani tsani, pada zaman yang kedua, binaan ala subutihi fiz zamanil awal, binaan, berdasarkan, ala subutihi, atas tetapnya hukum itu, fiz zamanil awal, pada zaman awal, zaman yang pertama. Wa ma'nahu, dan makna dari definisi itu,
anna sungguhnya kita idza arafna apabila mengetahui siapa kita hukman akan sebuah hukum minal ahkami dari beberapa hukum qad sabata yang sungguh tetap li syai'in bagi sesuatu fi zamanil madhi pada zaman yang madhi walam yadhhar dan tidak tampak lana bagi kami bagi kita ma yadullu atas sesuatu yang menunjukkan ala adamihi atas tidak adanya hukum hakamna maka menghukumi siapa kami kita al-ana sekarang fi zamani tsani pada zaman yang kedua itu bi annahu karena sungguhnya hal tersebut mazala baqiyan hukum tersebut mazala baqiyan masih tetap ala makana alaihi atas sesuatu yang atasnya hatta yaquma sehingga ada ad-dalil dalil ala adamihi atas tidak adanya hukum itu au taghayyurihi atau berubahnya. Jadi yang dimaksud istishab ini diperinci oleh beliau Syekh Hasan itu bahwasanya apabila ada sebuah hukum yang sudah jelas pada zaman yang awal ya, kemudian pada zaman yang kedua kita lihat hukum itu masih ada begitu ya, maka hukum itu tidak hilang, tetap seperti hukum yang pertama sehingga ada dalil yang mengatakan bahwasanya itu adalah tidak ada hukum tersebut atau berubah. Jadi hukum seperti orang yang berwudu misalkan pada waktu zuhur dia berwudu, kemudian pada waktu asar dia ragu apakah sudah batal atau tidak, maka kalau seperti itu sebenarnya hukumnya adalah dia punya wudu ya, karena hukum pada zaman yang awal itu masih tetap sampai kepada zaman yang kedua, yaitu dia masih punya wudu begitu ya. Itu contohnya dan akan dijelaskan oleh beliau ya secara terperinci. Wadhalika dan hal tersebut kama law malaka insanun baitan bisyira'i mundu sinin. Wadhalika dan hal tersebut kama sebagaimana contohnya ya, lau malaka andaikan memiliki insanun seorang manusia baitan akan rumah bisyira'i dengan membeli mundu sinin dari beberapa tahun yang lalu fa inna sungguhnya kami nahkum menghukumi lahu bagi orang tersebut al yaum hari sekarang bimilkil bait bimalikil bait dengan pemilik rumah itu binaan berdasarkan ala subuti hadzal hukmi atas tetapnya hukum itu sabiqan pada hal yang telah dahulu wala yantafi anhu al milku wala yantafi dan tidak dinafikan anhu dari orang tersebut dari man itu al milku apa kepemilikan illa kecuali idza qama apabila ada dalilun dalil ala annahu bahasanya orang tersebut qad intafa sungguh telah dinafikan anhu dari orang tersebut bai'uhu apa membeli barang tersebut li ghairihi bagi selainnya. Jadi hukum asal apabila orang sudah membeli rumah itu akan tetap sampai sekarang. Apabila dia dulu beberapa tahun yang lalu dia beli, hukum itu berlaku sampai sekarang sampai ada dalil yang mengatakan bahwasanya orang itu sudah menjual atau menjualnya kepada orang lain. Seperti itu contohnya ya. Itu yang pertama, contoh kepemilikan. Kemudian waminhu dan diantara contoh itu al-istisab ma yatra sesuatu yang terjadi fi syakkin pada min syakkin dari keraguan ba'da yakin setelah keyakinan. Wadzalika dan hal tersebut kama law tawaddu'a sebagaimana law andaikan tawaddu'a berwudu insanun seseorang fi sabah pada waktu subuh pada waktu pagi, summa kemudian syakka ragu waktu zuhri pada waktu zuhur hal apakah ahdatsa dia berhadas aula atau tidak. Jadi ada orang waktu subuh dia berwudu, kemudian waktu zuhur dia ragu apakah dia batal wudunya, apakah dia berhadas. Fa innana maka sungguhnya kami nahkumu kami menghukumi lahu bagi orang tersebut bagi insan tersebut bil wudu dengan tetapnya wudu al-an sekarang binaan berdasarkan ala yakinin atas keyakinan bisubutihi dengan tetapnya wudu fi zamanil awal pada zaman yang awal. Jadi tetap kita hukumi orang itu berwudu seperti waktu subuh. Wasyak adapun keraguan al-hadis yang terjadi la yu'thir tidak memberikan pengaruh fi hadzal yakin pada keyakinan ini.
Wahwa dan hal tersebut al-mu'abbir yang diibaratkan anhu darinya indahu menurut mereka bi istishabil asli dengan istishab al-asli hukum asal wa tarhu syakka dan menghilangkan keraguan. Wa baqa'u ma kana ala ma kana alaihi wa baqa'u dan tetapnya ma kana hukum yang ada ala ma kana alaihi atas yang tetap atasnya, atas ma itu. Nah, jadi ini saya kira sudah jelas ya istishab ini dari contoh-contohnya itu bahwasanya orang yang misalkan berwudu waktu subuh itu akan tetap dia dihukumi berwudu apabila misalkan dia ragu pada waktu zuhur. Karena yang kita tetapkan pada zaman kedua itu yaitu pada waktu zuhur adalah tetapnya hukum pada waktu subuh. Dan contoh-contoh yang sudah diberikan beliau ya, seperti kepemilikan tadi. Baik, selanjutnya wal istishab, adapun istishab hujjatun adalah hujjah wa dalilu inda jamaahir ulama al-usul wa huwa anwa'un mutaddah minha ma dzakarna. Wal istishab hujjatun adalah hujjan wa dalilun dan dalil inda jamaahir ulama menurut jumhur ulama al-usul. Menurut jumhur ulama usul istishab ini adalah hujjah. Jadi banyak sekali yang beristidlal dengan istishab ini. Wa huwa anwa'un muta'addidah dan istishab ini mempunyai macam-macam yang banyak. Minha ma dzakarnahu, di antara dari anwa' itu sesuatu yang sudah kami sebutkan. Wa amma istishabul asli, adapun istishab asal inda adamid dalil, ketika tidak adanya dalil asy-syar'i, dalil syar'i, fa huwa hujjatun indal jami', maka itu adalah hujjah indal jami' menurut keseluruhan. Jadi istishab hukum asal ketika tidak ada dalil syar'i maka itu hujjah menurut semua, maksudnya semua ulama. Wa dzalika kama law bahatha al-mujtahid law bahitha. Wa dzalika dan hal kama law bahatha, andaikan mencari al-mujtahidu siapa mujtahid ala dalilin, atas dalil li wujubi syami rajab, atas wajibnya puasa pada bulan Rajab, falam yajidhu, dan dia tidak menemukan, fayaqul, maka dia kemudian berkata la yajibu syamu rajab, tidak wajib puasa Rajab, bistishabil hal, dengan istishab hal keadaan, wa huwal adamul asli, yaitu tidak adanya asal. Jadi andaikan ada seseorang mujtahid mencari dalil atas wajibnya puasa bulan Rajab, kemudian dia tidak menemukannya, maka bisa dia mengatakan tidak wajib dari puasa pada bulan Rajab itu karena istishabul hal, yaitu apa? Tidak ada dalil, tidak adanya asal ya, dalil asal itu. Baik, itu istishab ya. Kemudian yang kedua qaulus sahabi, qaul para sahabat, perkataan sahabat. Idza qala al-wahidu minas sahabati qaulan, idza apabila qala berkata al-wahidu siapa seseorang minas sahabati dari sahabat qaulan akan perkataan, au afta atau berfatwa, bifatwa dengan sebuah fatwa, fa imma maka ada kalanya ayyakuna harus ada li qaulihi bagi perkataannya sahabat itu, hadza yang ini majalun, sebuah majal, sebuah area fil ijtihad, dalam ijtihad, aula yakun atau tidak ada. Jadi andaikan ada sahabat yang mengatakan sebuah pendapatnya, itu bisa kita hukumi dua. Ada kalanya dia adalah sebuah ijtihad atau dia bukan ijtihad. Artinya dia pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Fa illam yakun, apabila tidak ada lahu bagi sahabat itu majal, sebuah majal ini ruang ya, fil ijtihad, dalam ijtihad, fa innahu maka sungguhnya hal itu yakunu ada hujjatan, ialah sebuah hujjah ala ghairihi, atas yang lain. Jadi andaikan dia tidak ada majal dalam ijtihad dan kita anggap dia mendapatkannya dari dari Nabi, sehingga itu juga menjadi hujjah bagi yang lainnya. Lianna, karena sesungguhnya kami na'lam, mengetahui, annahu bahwasanya hal tersebut, lam yaqulhu tidak mengatakan siapa sahabat akan hal tersebut, illa kecuali an tawaqqufin, berdasarkan tawakuf. Tawakuf ini maksudnya
berdasarkan dia menerimanya atau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ruwiya diriwayatkan an Aliin, dari Ali, annahu, bahasanya Ali salat fi lailatin pada suatu malam, 6 rakaatin, 6 rakaat, fi kulli pada masing-masing rakaat, 6 sajadat, ada 6 sujud. Waqala, dan beliau berkata, lau thabata dzalika an Ali, waqala, dan berkata Syafi'i, ya, lau thabata, andaikan tetap, dzalika, hal tersebut, an Ali, dari Ali, laqultu bihi, niscaya aku akan berpendapat dengan hal tersebut. Fa innahu, karena hal tersebut, pendapat tersebut, la majala, tidak ada ruang, fihi, dalamnya, lil qiyas, bagi qiyas. Fa zahir, maka adapun yang zahir, annahu, bahwasanya hal tersebut, fa'alahu, dikerjakan oleh Ali, tauqifan, karena ada tauqifi, artinya sudah ada contoh dari Rasulullah SAW. Jadi tauqifi itu seperti Al-Quran itu, apa? Jadi Rasulullah misalkan bilang do surati kada ba'da surati kada, do ayati kada ba'da surati kada. Jadi urutan Al-Quran itu kan ulama bilang dia tauqifi, artinya berdasarkan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma, jadi kalau kasus di sini, andaikan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali itu adalah tauqifi, maka tidak ada ruang untuk qiyas di sana, dan dia akan mengambil pendapat dari Imam Ali itu. Wa amma idza kana, wa amma, dan apabila idza kana, apabila ada qauluhu, perkataannya Ali, fima fihi majal ijtihad, fima dalam sesuatu, fihi yang dalam, fihi dalam ma itu, majalun sebuah ruang, lil ijtihad, bijtihad, faqad ittafaqa, faqad maka sungguh, ittafaqa bersepakat, al ulama, siapa ulama, ala anna qaulahu, bahwasanya perkataannya, hadza yang ini, laisa hujjatan, ialah bukan hujjah, ala ghairihi, atas seorang lainnya, minas sahabati al mujtahidin, atas para sahabat yang mereka bergelar yang mujtahid. Andaikan itu ijtihad, maka tidak menjadi hujjah bagi sahabat yang lain yang juga bisa melakukan ijtihad. Li ijma'is sahabah, karena ijma'nya sahabat, ala mukhalafati ba'dihim ba'dha, atas membedainya sebagian mereka ba'dha, atas yang lain. Jadi ulama, mujtahid dari kalangan sahabat itu memang membedai, ya, saling membedai satu dengan yang lainnya apabila itu adalah masalah ijtihadiyah. Namun kalau itu tauqifi atau berasal dari Rasulullah, mereka menggunakan pendapat sahabat itu sebagai hujjah juga. Baik, kemudian wa amma bin nisbati li ghairi sahabah, wa amma, adapun bin nisbati bagi, li ghairi sahabah, bin nisbati apabila dinisbatkan, li ghairi sahabah, bagi seorang selain sahabat, faqad ikhtalafa fihi, faqad maka sungguh ikhtilafat, terjadi ikhtilaf, fihi dalam hal tersebut. Ya. Was sahih, adapun pendapat yang sahih, alladzi alaihi Syafi'i, yang berpendapat kepadanya Asy-Syafi'i, siapa Imam Syafi'i, wa ashabuhu, dan murid-murid Imam Syafi'i, wa jumhurul usuliyin, dan jumhur ulama usul, annahu, bahwasanya hal tersebut, ya, bagi, maksudnya hukum ijtihad sahabat yang apakah itu berlaku atau boleh kita menyelisihnya, annahu laisa bihujjah, sama ternyata, annahu, bahwasanya ijtihad sahabat itu laisa bihujjatin, adalah bukan hujjah, ala ghairihi, atas yang lainnya, minal mujtahid, kepada mujtahid yang lain. Jadi kalau sahabat berijtihad itu tidak menjadi hujjah bagi sahabat yang lain, juga tidak bisa menjadi hujjah bagi mujtahid yang lain yang bukan sahabat. Wa min ibarati Syafi'i, dan termasuk dari ibarah perkataannya Imam Syafi'i, al-masyhura, yang masyhur, fi hadza dalam masalah ini, qauluhu, adalah perkataan Imam Syafi'i, hum rijalun wa nahnu rijal, mereka adalah rijal, mereka adalah rijal ini maksudnya adalah manusia, ya, wa nahnu rijal, dan kita juga sama, manusia yang sama. Kaifa akhudhu, bagaimana aku mengambil, biqauli man, dengan perkataannya orang, lau hajajtahu la hajajtahu,
Ya. Kaifa bagaimana aku mengambil biqauli man dengan perkataannya lau hajajtahu, apabila engkau memberikan hujah kepadanya, la hajajtahu, engkau akan memberikan hujah kepadanya. Ya, artinya dari perkataan ini artinya posisi kalau dalam ijtihad antara sahabat dan selain sahabat itu sama ya. Jadi bisa keduanya bisa dijadikan hujah, tidak boleh ijtihad yang satu kemudian diambil begitu saja. Apabila orang tersebut juga ahli ijtihad, maka harus sama-sama berijtihad dan mengambil hasil dari ijtihad masing-masing. Kalau itu ijtihadiyah. Namun kalau itu bukan ijtihadiyah dan tauqifi, tuntunan dari Rasulullah, maka harus ya menjadi hujjah bagi yang lainnya. Faqad ista'mala wa qad ista'mala, dan sungguh menggunakan katsirun mimman la ilma indahu, katsirun orang banyak, mimman dari orang la ilma indahu yang tidak mempunyai ilmu di sisinya, hadhil kalimah, kalimat ini fi ghairi mawdhi'iha, pada selain tempatnya. Hadanallah jami'an li ma'rifati aqdarina, hadanallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, jami'an seluruhnya, li ma'rifati aqdarina, untuk agar mengetahui kemampuan kita. Nah, jadi kata beliau Syekh Hasan itu kalimat Imam Syafi'i ini, hum rijal wa nahnu rijal kaifa akhudhu biqauli man law hajajtahu la hajajtahu, ini banyak orang yang menjadikan kalimat ini bukan pada tempat posisinya yang benar ya. Jadi diselewengkan begitu, dan Syekh Hasan itu berdoa agar kita tidak menyalahgunakan perkataan Imam Syafi'i ini dan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengetahui kadar dari kemampuan kita ya. Kalau kita bandingkan misalkan kadar kita dengan Imam Syafi'i sungguh jauh sekali ya. Seorang ulama yang sekarang saja itu sering mereka bilang ya tidak ada apa-apanya ya dibanding Imam Syafi'i. Ini ulama zaman sekarang, apalagi yang bukan ulama begitu ya, sangat jauh apabila dibandingkan dengan Al-Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Ya, Imam Syafi'i rijal, kita juga rijal tapi beda ya. Kalau Imam Syafi'i seorang mujtahid, kita ini belum, jauh, kita masih pembelajar saja, muqallid, masih mengikuti pendapat dari mujtahid. Kemudian yang terakhir al-aslu fil asya ya. Al-thalis al-aslu fil asya, asal dari segala sesuatu. Al-ikhtilaf al-ulama'u, ulama ikhtilaf fil asli fil asya, dalam hukum asal dari segala sesuatu, ba'da wurudi syar'i, setelah datangnya syara'. Faminhum, maka sebagian ulama, man qala, ada yang mengatakan al-aslu fil asya al-hadar wa tahrim, asal dari segala sesuatu itu al-hadar, adalah hati-hati, wa tahrim, dan tahrim, illa ma abahathu asy-syari'ah, kecuali yang sudah dibolehkan oleh syariah. Itu ada yang sebagian bilang aslu fil asya al-hadar wa tahrim. Fa illam yujad fi syar'i ma yadullu 'ala al-ibahah, apabila tidak ditemukan pada syara' itu yang menunjukkan atas kebolehan, fa innahu yatamassak bil asl, fa innahu, karena sungguhnya orang tersebut yatamassak, maka harus berpegangan bil asli, dengan asal, wa huwa al-hadar, yaitu hadar, hati-hati ya. Wa yakunu haraman, dan menjadi haram. Ini yang salah satu pendapat ya, al-aslu fil asya al-hadar wa tahrim, sehingga ada dalil yang memperbolehkan. Kemudian yang kedua, minhum man qala, sebagian dari ulama berkata al-aslu fil asya al-ibahah, asal dari segala sesuatu adalah ibahah, boleh, wala yusaru ila al-man'i wa tahrim illa bidalin minasyari, dan tidak menjadi ibahah itu menjadi terlarang atau haram kecuali ada dalil yang menurut syarak. Jadi ini kebalikannya, kalau yang tadi al-aslu fil asya al-hadar wa tahrim, ini al-aslu fil asya al-ibahah. Wasahih, adapun yang sahih, alladzi alaihi jamahiru ahlil ilm, yang berpendapat kepadanya siapa jamahir ahlil ilm, jumhur ahlul ilm, annal asla, sunnya asal, fil manafi al-ibahah, asal dari manafi itu al-ibahah, wal mudar at-tahrim, wal mudar, dan sesuatu yang membahayakan at-tahrim adalah haram. Kalau sesuatu itu bermanfaat, ibahah, boleh saja. Kalau dia berbahaya, maka tahrim. Ini menurut jumhur ahlul ilm.
Wal muradu bin manafi, dijelaskan oleh beliau apa yang dimaksud dengan manafi. Wal muradu bil manafi al asya' an nafi'ah lil insan, adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Wal muradu bil mudar, dan sesuatu yang dimaksud dengan al mudar yang berbahaya ini, al asya', segala sesuatu, allati yang tadurru, yang membahayakan, bil insan, kepada manusia. Faqad qala ta'ala, sungguh berfirman Allah Ta'ala, khalaqalakum ma fil ardi jami'a, Allah menciptakan bagi kamu manusia ma fil ardi jami'a, segala sesuatu yang ada di bumi. Wallahu la yamtannu ala ibadihi illa bima fihi manfaatuhu lahum, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kepada hamba-hambanya kecuali sesuatu yang terdapat manfaat bagi mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, uhilla lakum at-tayyibat, dihalalkan bagi kamu sekalian at-tayyibat, segala sesuatu yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan dihalalkan bagi kalian semua at-tayyibat, sesuatu yang baik, wa yuharrim, dan diharamkan, alaihim, atas kamu sekalian, al-khaba'is, atas kalian, ya, sesuatu yang jelek. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Wahada sarihun fi nafsi ma fihi darar mutlaqan, wallahu a'lam. Wahada, dan perkataan Rasulullah la darara wa la dirar ini sarihun, jelas, fi nafsi, dalam menafikan, ma fihi darar, segala sesuatu yang terdapat darar, kerusakan, mutlaqan, secara mutlak, wallahu a'lam. Jadi ini dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW, bahwasanya al-asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, ya, sedangkan sesuatu yang mudhar, yang membahayakan, adalah dia at-tahrim, sesuai dengan firman daripada Allah tadi, kemudian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini kita sudah membaca tentang al-adillah al-mukhtalaf fiha, yaitu tentang istishab, qaulus sahabi, dan al-aslu fil asya'. InsyaAllah nanti pada bab ke-7 kita akan bahas tentang at-ta'adul wa tarjih. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.